Oke, selamat datang di kuliah apa ini? Pengantar grup ya. Nah, ada yang sudah pernah kenal dengan grup? Bukan grup WA loh ya. Grup WA, grup band gitu ya. Nah, ada yang pernah membaca, mendengar, belajar? Ada? Ada. Oke, untuk kuliah di UM walaupun kuliah kita offline atau tatap muka, tapi wajib menggunakan si Pejar. Jadi kuliah kita itu adalah sistemnya hibrid ya. Jadi itu sudah merupakan platform dunia pendidikan sekarang gitu ya. Jadi LMS itu merupakan sarana pokok juga. Jadi nanti Anda bisa bekerja maksimal. Ingat definisi 1 SKS ya. 1 SKS itu setara dengan berapa jam kerja? Hah? Berapa? 1 SKS setara berapa jam kerja? Tuh lah kok sudah semester 3 kok gak ngerti selama ini berarti bekerjanya gak ngikuti sistem SKS-nya ya. 1 SKS itu setara dengan 3 jam kerja, betul? Iya. 1 jam bertemu di kelas, 1 jam terstruktur, dan 1 jam mandiri, gitu ya. Betul? Nah, ya cuma hitung jamnya ada 50 menit 1 jamnya ya. Nah, berarti kalau Anda mengambil mata kuliah ini 3 SKS, berarti setara dengan 9 jam kerja per minggu ya. Per minggu loh ya, nggak per bulan, nggak per tahun, per semester gitu ya. Nah, 9 jam per minggu ya, per pekan ya. Nah, 3 jam digunakan untuk tatap muka di kelas, 3 jam Anda nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang Pak Eri berikan, itu berarti terstruktur. Nah, 3 jam bisa dipakai belajar mandiri, terserah Anda gitu ya. Nah, selama ini Anda sudah ngikuti itu Kak? Kemarin dihitung ya. Bayangkan kalau Anda mengambil 20 SKS saja, itu kan setara dengan 60 jam kerja per minggu ya. Nah, kalau Anda kerja 6 hari lah gitu ya, Sabtu anggap aja kerja juga untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Berarti rata-rata per hari 10 jam ya. Loh, banyak loh ya kerja 10 jam per hari. Pegawai negeri sipil aja 8 jam oh ya. Anda harus 8 jam ya per hari. Nah, padahal Anda punya waktu ya 24 jam belum dipakai untuk tidur, pakai main, pakai macam-macam ya, untuk nyuci, untuk setrika. Ya, ini setrika sendiri ya. Bisa dihitung, Anda sebenarnya nggak cukup banyak waktu untuk bermain-main ya sebenarnya kalau punya. Itu kalau yang ngambil 20, bahkan ada yang mengambil 24. Nah, bayangkan ya, 24 kali 3, 72 jam ya. Nah, lumayan ya. Nah, jadi berapa? 74 kalau dibagi 6, ya berapa? 72 bagi 6, 12 jam ya, lu separuh hari itu untuk kerja ya Anda. Nah, karena LMS ini atau di tempat kita diberi nama Si Pejar itu merupakan platform wajib, berarti sekarang harus dibereskan dulu siapa yang belum beres dengan LMS-nya. Kalau mahasiswa UM harusnya kalau sudah semester 3 beres ya. Nah, kalau saya ketemu mahasiswa semester pertama memang biasanya masih banyak yang tidak beres, mungkin belum update profile gitu ya. Nah, atau dan lain-lain datanya kurang lengkap sehingga belum bisa ditarik ke Si Pejar karena nariknya kan otomatis dosen itu ya. Begitu Anda selesai ngisi KRS, dosen narik ke Si Pejar otomatis. Kalau yang data mahasiswanya nggak beres ditinggal gitu ya. Nah, nanti akan di-enroll manual. Nah, ini ada yang saja ya. Belum bisa masuk. Masuk Si Pejar sudah bisa. Berarti belum masuk ke mata kuliah ini. Sudah terus masalahnya? Oh, nggak tahu. Berarti nggak dilihat Si Pejarnya. Jadi, nah ini merupakan kebiasaan yang cukup bagus. Paling tidak ya malam sehari sebelum kuliah itu Anda sudah melihat Si Pejar. Kira-kira besok apa ya yang harus ada? Karena di sana ada petunjuk-petunjuk apa yang harus Anda kerjakan gitu dan seterusnya. Dan biasanya kalau tugas itu deadline-nya 24 jam sebelum kuliah. Nah, jadi sehari sebelumnya itu Anda wajib ngecek ya. Jadi bisa menyempurnakan tugas sebelumnya dan melihat kuliah berikutnya. Itu dibiasakan gitu ya. Nah, karena ini merupakan komunikasi kerja yang kita nggak harus bertemu gitu ya sekarang platformnya itu ya. Selain nanti ada juga yang instan bisa di grup WA-nya juga.
sampai kemarin itu yang gabung di grup WA itu baru sedikit ya. Sampai saya mengingatkan teman Anda yang sudah gabung itu untuk mengingatkan teman-teman yang lain. Bahkan tadi sudah jam 7 pun itu baru ada yang gabung ya. Di grup WA ini menunjukkan baru ngelihat si pejarnya setelah masuk di kelas itu ya. Yang diberitahu temannya ya. Karena linknya ada di si pejar, link untuk grup WA-nya. Oke. Berarti di si pejar sudah nggak ada masalah kan? Oke, satu. Kemudian yang kedua tentang rencana kuliah. Sudah membaca RPS? Sudah dipahami? Udah. Ada ditanyakan berkaitan dengan RPS ya. Jadi di RPS kita ada rencananya 16 pekan ya. Itu standar untuk satu semester 16 dikurangi 2 kali pertemuan untuk ujian ya. UTS pekan ke-8, UAS pekan ke-16. Nah, kemudian masih ada 14 pekan. Kemudian 2 pekan pertama kita pakai untuk review ya, materi prasyarat ya. Karena untuk belajar grup kita nanti perlu mereview kembali himpunan, relasi, fungsi, operasi. Itu nanti akan kita review hari ini karena itu nggak cukup banyak. Ya sebenarnya materinya banyak tapi tidak terlalu sulit. Dan Anda sudah pernah belajar ini di mana? Di kuliah apa? Logika dan pembuktian. Pakai bukunya siapa? Moras. Nah, ini masih ingat ya. Ini yang lain ini terlalu ini ya. Bukunya saja nggak ingat itu ya. Apalagi isinya gitu ya. Seperti orang itu wajahnya aja nggak ingat, apalagi hatinya gitu ya. Apalagi perilakunya gitu ya. Oke, bukunya Moras. Nanti saya akan membahas atau mereview. Kita akan mereview yang esensial saja. Nanti kalau kurang dalam bisa dibuka kembali bukunya Moras ya. Di sana ada himpunan sampai pembuktiannya sudah ada ya, sifat-sifatnya, kemudian relasi itu apa, kemudian nanti relasi yang spesifik, nanti yang kita pakai itu yang spesifik itu relasi ekivalen ya, itu nanti akan banyak dipakai. Kemudian dari relasi kita bisa melihat fungsi, nah, kemudian nanti sifat-sifat fungsi terutama yang fungsi ini adalah fungsi injektif, surjektif, bijektif ya. Nah, apa sifat yang pokok itu nanti bisa dilihat kembali, dan terakhir kita akan merecall dari sana operasi, terutama pengertian operasi biner. Mengapa? Karena kita akan bekerja dalam aljabar ini atau dalam grup ini adalah suatu struktur matematik, diberikan himpunan dan satu operasi. Kemudian nanti kita ekspor sifat-sifatnya. Jadi otomatis himpunan harus ingat, operasi harus ingat, operasi dan sifat-sifatnya. Gitu. Kemudian prasyarat yang kedua adalah teori bilangan. Ya, semester pertama. Ya, sudah kuliah teori bilangan. Berapa 3 SKS? Ya, lumayan cukup banyak 3 SKS ya. Nah, nanti akan kita review pekan depan. Sehari, 1 kali pertemuan mereview kuliah 1 semester, gitu ya. Nah, tapi nanti kita ambil yang esensi saja. Yang esensi itu mungkin, kalau teori bilangan tuh yang semesternya apa sih? Semesternya, kalau kita belajar teori bilangan, semesta pembicaranya apa? Oh, semesta itu objeknya ya, yang dibicarakan itu apa? Sistem bilangan bulat, betul? Ya, itu bedanya analisis real dan teori bilangan. Kalau di analisis real, sistem bilangan real, betul ya? Nah, nanti akan ada perbedaan aksiomatiknya gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau dalam teori bilangan kita bekerja dengan sistem bilangan bulat ya. Itu nanti akan kita recall. Yang penting adalah masalah keterbagian, algoritma pembagian, ya, bilangan prima, kemudian FPP, KPK, ya. Terus terakhir, yang paling penting nanti akan kita pakai sebagai model adalah modulo, ya, kelas ekivalen, ya. Jadi kalau kita punya modulo, kita punya kelas ekivalen yang disebut dengan ZN, ya. Nah itu ya, nanti ZN akan kita pakai model dalam kuliah grup kita, ya. Oke, nanti punya bayangan 2 pekan ke depan. Nah kemudian mulai pekan ketiga kita masuk ke grup dan seterusnya, ya. Sampai nanti terakhir kita akan ketemu teorema dasar, bukan teorema dasar kalkulus ya. Ya, di aljabar juga ada ya. Nah, teorema fundamental ya, isomorfis ya. Nah, sering disebut dengan the first isomorphism theorem, the second, the third gitu ya, ada 1, 2, 3. Itu nanti sebagai penutup kuliah kita sana ya. Itu puncaknya. Oke, kemudian untuk penilaian
mata kuliah ini berbasis pada project ya nanti ya. Kira-kira seneng nggak kalau berbasis project? Sudah tahu semester kemarin ada yang mata kuliah berbasis project? Senengnya di mana? Nilainya 50% ditentukan oleh project, betul? Ya, itu yang mahasiswa suka senang gitu ya. Nah, kalau project kan jarang-jarang jelek nilainya ya, asalkan Anda sudah bekerja dengan maksimal gitu ya. Nah, itu mahasiswa biasanya kalau saya tanya suka mana? Ya, berbasis nilai ujian atau berbasis project? Suka berbasis project ya. Sudah 50% ya, itu dari nilai itu. Projectnya apa? Nah, projectnya Anda membuat karya tulis, ya, makalah, bukan artikel ya, makalah. Jadi komplit ya kalau makalah, kalau artikel kan singkat ya, makalah. Nanti bagaimana nulis makalah bisa dilihat di PPKI. Kemudian topiknya apa? Ada 2 macam topik yang bisa Anda pilih. Satu, masalah aplikasi grup ya, baik dalam kehidupan maupun dalam ilmu lain ya. Itu satu. Penggunaan ya, misalnya penggunaan grup di permainan atau di mana gitu ya. Nah, permainan itu ada optimalisasinya gitu ya. Nah, nanti bisa menggunakan teori grup misalnya salah satu contohnya. Contohnya yang gampang itu permainan rubrik tahu ya. Nah, itu ya. Kalau Anda nggak punya strategi itu kan bolak-balik itu sekian banyak langkah ya. Nah, nanti bagaimana langkah itu agar optimal ya. Itu adalah paling sedikit yang kita lakukan untuk mengubah itu. Nah, itu bisa juga digunakan teori grup misalnya ya. Nah, itu Anda boleh, salah satu contohnya itu. Contoh yang lain mungkin di fisika menggunakan grup, bisa teori grup ya. Jadi saya tuliskan kalau Anda merasa sulit nanti belajar aljabar, terutama di sini teori grup, itu nggak usah pesimis ya, nggak usah putus asa. Tidak hanya Anda yang mengalaminya ya. Pak Eri sudah cukup lama pegang mata kuliah aljabar ya, mulai dari aljabar yang Anda ini sampai yang pilihan ya. Kalau di teman Anda yang di non pendidikan kan ada yang mengambil konsentrasi aljabar gitu ya. Nah, itu mata kuliahnya cukup rumit sampai tinggi. Tapi nggak banyak yang ngambil aljabar. Paling banyak biasanya 10 orang gitu ya. Dari sekitar 4 kelas ya. Ya kita kan biasanya 4 atau 5 kelas ya. Anda sekarang berapa kelas yang pendidikan? 4 ya. 5 ya. Kita rata-rata 4 sampai 5 kan ya, baik pendidikan murni. Nah, itu 4 atau 5 kelas itu yang ngambil aljabar paling banyak 10. Ya. Nah, nggak ada 5%. Ya 10% nggak ada ya. Nah, itu menunjukkan bahwa aljabar itu termasuk, ya kalau saya nggak mengatakan sulit, ditakuti mahasiswa gitu ya. Nggak tahu kenapa kok takut gitu ya. Nah, ternyata saya coba ngobrol dengan dosen dari tempat lain, nggak hanya di UM yang begitu ya. Nah, itu juga aljabar termasuk yang ditakuti. Bahkan pengalaman Pak Eri, waktu S2, dari 20 orang, satu angkatan, yang mengambil aljabar Pak Eri sendiri. Dari 20 orang. Nggak tahu teman-teman yang lain pada takut gitu ya. Nggak tahu takut dengan materinya atau takut dengan dosen-dosennya gitu ya. Nah, nggak tahu. Ya itu. Nah, terus pertanyaan saya lanjutkan. Apakah hanya di Indonesia yang begitu ya? Nah, sewaktu saya kesempatan ngobrol, kebetulan waktu itu ada short course gitu ya dari dosen aljabar dari Düsseldorf, dari Jerman, di Jogja. Kebetulan saya kesempatan ikut, sempat ngobrol. Ternyata di sana juga sama. Yang berminat di aljabar itu nggak banyak juga. Katanya juga aljabar termasuk barang yang sulit gitu ya. Nah, itu berarti akhirnya saya cukup berbesar hati kalau mahasiswa saya nggak banyak yang berminat di aljabar, saya nggak putus asa juga kan. Dulu kok nggak ada yang ngambil aljabar, kok nggak banyak ya gitu ya. Nah, rupanya memang itu berlaku universal gitu ya. Universal. Kenapa kok sulit? Ternyata, ya ini hasil analisa Pak Eri ya, mahasiswa itu salah orientasi. Aljabar itu, atau dulu sering disebut dengan struktur aljabar. Ya, mata kuliah ini dulu sebelum diberi nama pengantar grup, itu struktur aljabar 1. Ya, yang pengantar ring, pengantar gelanggang itu struktur aljabar 2. Dari namanya kelihatan, struktur aljabar. Berarti yang dipelajari adalah strukturnya, bukan barangnya gitu ya. Nah, kalau kita bekerja dengan struktur, itu berarti bekerja dengan sifat. Ya, sifat. Barangnya boleh sama, kalau sifatnya sama, barangnya boleh beda. Kalau sifatnya sama, dalam struktur aljabar kita anggap satu, gitu ya. Nanti itu. Nah, karena rupanya mahasiswa terbiasa bekerja itu melihat barang, melihat benda, akhirnya salah orientasinya ya.
begitu bekerja dengan struktur kelapakan. Ya. Oke, itu jadi penilaiannya nanti mata kuliah ini satu ada project, ya, projectnya individu, ya, karena itu cukup besar bobotnya. Nanti kalau kelompok kan Anda gandeng aja temannya nunut gitu ya. Oke, nih tugasnya individu. Tadi topiknya satu tentang penggunaan grup. Yang kedua mungkin Anda mau mendalami spesial grup ya. Ya, jadi topik yang tidak didiskusikan di kuliah ya. Nah, contohnya apa Pak? Misalnya Anda membahas teori Maslow ya. Nah, itu. Karena nanti teori Maslow nggak masuk ya ke dalam mata kuliah kita ke dalam topik ini. Yang masuk Lagrange ya, ada teori Lagrange nanti masuk. Teori Maslow itu adalah converse dari teori Lagrange ya. Nah, itu boleh. Atau grup tertentu misalnya simple group gitu ya. Nah, itu kan juga nggak masuk dalam topik ya. Nah, itu silakan nanti. Jadi ada dua versi pilihan, mau penggunaan boleh, mau pengembangan silakan ya. Ini dalam rangka menambah wawasan Anda gitu ya. Karena saya berharap Anda punya wawasan lebih, tidak hanya sekedar didapatkan di kuliah. Tapi kalau Anda ingin tahu bobotnya, project itu adalah 50%, kemudian ada keaktifan 5%, kemudian ada sikap 10%. Nah, sikap ini ternyata nanti jangan hanya sikap Anda gini ya, ternyata definisi sangat luas ya. Sikap itu termasuk bagaimana Anda menyiasati kalau ada tugas dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu 10% sikap ini nanti include kuis tugas di sana ya, itu 10%. Dan sikap Anda di dalam kelas itu, nah bagaimana, terus tapi keaktifan ada sendiri ya, 5%, 50, 5, 10, berarti sudah 65. Tinggal 35% itu dibagi antara UTS dan UAS ya. Biasanya UTS 17, UASnya 18 ya. Oke, di rencana kuliah ada pertanyaan? Saya asumsinya Anda sudah melihat ya, sudah membaca gitu ya. Nanti kalau enggak ya nanti dilihat kembali ya. Nah, topik-topiknya itu saya ambil dari buku rujukan utama yang sudah saya cantolkan di si Pecar. Sudah di-download? Sudah. Bukunya siapa? Kalian ya. Nah, itu saya kebetulan sudah ada yang versi terakhir ya dan edisi ke-10 kan saya. Nah, itu. Nah, nanti enggak semuanya, separuh lah gitu ya yang kita pakai karena itu buku itu biasanya dipakai untuk dua kuliah ya, yang pengantar grup dan pengantar ring ya. Nah, nanti sampai bab tentang teorema dasar, yaitu tadi ya, fundamental theorem itu. Nanti mulai awal sampai fundamental. Nah, khusus untuk preliminary, bagian awal bab 0, itu kalau kurang harus Anda tunjang dengan buku yang lain ya, karena di situ cuma satu bab. Satu bab itu yang untuk himpunan, relasi, fungsi, operasi, dan bilangan bulat. Itu cuma satu chapter ya. Nah, tapi Anda sudah punya pengalaman kuliah, nanti Anda recall kembali. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Kita gunakan sedikit waktu untuk mereview itu ya. Himpunan, relasi, fungsi, dan operasi. Ya, ini ya bukunya kalian. Nah, di sini kita nanti paling jauh pada ini ya. Fundamental theorem ya, nah, sampai bab 11. Nah, tapi nanti nggak semuanya nanti dipilih dan Anda bisa melihat topiknya itu di setiap kali pertemuan di si Pecar nanti ya. Misalnya apa hari ini, apa pertemuan pekan depan itu bisa dilihat di sana ya. Nah, jadi untuk 2 pekan kita sebenarnya mengulas ini ya latar belakang, tapi nanti akan kita lihat berdasarkan pengalaman Anda gitu ya. Di sini masuk di bab ini ya. Nah, ini tapi untuk 2 kali kuliah ya. Tapi di sini kurang, ada yang tidak lengkap, ada yang kelebihan gitu ya. Nanti kan kita lihat yang pokok-pokok saja. Baik, kita mulai saja diskusi kita untuk yang hari ini adalah tentang himpunan, relasi, fungsi, dan operasi ya. Nah, berarti pertanyaan pertama, apa itu himpunan gitu ya.
Nah, itu mesti orang belajar tuh mesti pertanyaan pertama itu harus tahu apanya dulu ya. Nanti terus bagaimana dan sebagainya itu berikutnya. Kalau apanya saja tidak tahu lah. Anda kenal orang kan bertanya namanya dulu gitu ya. Siapa gitu ya. Nah, itu himpunan. Himpunan atau set ya. Dalam bahasa aslinya set. Ada yang bisa menjawab apa itu himpunan? Nah, kemarin di kuliah sudah kan? Himpunan. Ayo. Kok susah ya? Nah, pertanyaannya yang Anda sampaikan itu apa? Kan di dalam matematika ada definisi, ada postulat, ada teorema gitu ya. Nah, kita harus bisa mengelompokkan ke sana ya. Nah, ini yang Anda katakan itu definisi, postulat, atau teorema? Definisi. Dibaca di mana definisi itu? Rujukannya kemana gitu ya. Nah, ini masyarakat akademik itu biasanya gitu ya, kalau ada sesuatu rujukannya mana gitu ya. Nah, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau Anda nulis tugas proyek gitu ya. Jadi kalau ada hukum atau statement itu harus dirujuk ya. Nah, itu, rujukannya kemana. Nah, kalau definisi biasanya di buku ada definisinya gitu ya. Nah, buku apa itu definisinya. Betul definisi? Nggak yakin soalnya ini ya. Baru baca. Loh, katanya sudah ada dulu di bukunya Moras ya. Di bukunya Moras apa itu? Dulu. Definisi kah di bukunya Moras? Nah, ini baru 2 semester yang lalu ya. Baru setahun ya. Pengalaman belajarnya baru setahun sudah lupa. Apalagi nanti kalau 4 tahun ya. Lulus kan hilang semua pengalaman Anda gitu ya. Ada yang coba? Sifat yang jelas. Apa maksud sifat yang jelas itu? Oh, apa kok contohnya? Apa yang dimaksud tadi? Sifat yang jelas tadi. Apa? Nah, ini susah ya jelaskannya. Terus pertanyaan berikutnya yang Anda sampaikan definisikah? Di mana? Dibaca di mana? Bukunya siapa? Moras. Betul, di sana ada definisi itu? Tidak ya. Nah, ingat kalau definisi dalam suatu buku yang baku itu mesti definisi berapa, atau kadang ada nomornya, kadang tidak. Teorema tertulis teorema, postulat, aksioma gitu ya. Nah, itu. Kalau enggak, kita harus curiga ya. Kalau di bukunya Moras itu enggak ada definisi himpunan, adalah enggak ada ya. Yang ada dia ada dalam paragraf penjelasan ya. Betul? Oh, Mbak Iri juga pernah ngajar mata kuliah itu ya. Nah, masih ingat betul ya? Itu adalah penjelasan yang berada di paragraf. Loh, Anda kok memutuskan itu definisi gitu kan? Loh, dari mana gitu ya? Nah, kan memfitnah Moras nantinya. Moras nggak nulis definisi kok, katanya di bukunya Moras kan ya? Nah, di situ. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Apa itu? Itu ada di dalam paragraf saja penjelasan, betul ya? Nah, di bukunya Moras. Itu bukan definisi, tetapi deskripsi, penjelasan. Loh Pak, kok ada deskripsi, ada definisi? Mengapa? Anda sudah punya jawabannya? Di mata kuliah waktu itu nggak ditanyakan. Mahasiswanya kurang kritis ini ya. Waktu itu masih mahasiswa baru Pak, takut tanya-tanya gitu ya. Nah sekarang kalau saya tanya balik, kenapa kok ada definisi, ada deskripsi, ya. Nah, pertanyaan sebelum itu, apakah kita ada aturan cara membuat definisi? Ada pola. Tuh. Ini mereview juga mata kuliah itu ya, berarti ini saya takut Anda esensinya nggak ada waktu itu ya. Ini esensinya. Karena kalau Anda nggak paham itu, nanti Anda
kan harus membuat definisi, ya toh, memahami definisi. Apalagi kalau yang bercita-cita jadi dosen, jadi guru, nanti kan harus menjelaskan ya. Berarti Anda perlu mendefinisikan. Masa sekian banyak definisi kita hafal? Enggak, kita harus bisa mendefinisikan dengan versi kita. Tapi yang penting kalau kita ngikuti pola, nah gitu. Pertanyaannya, apakah Anda kenal dengan pola definisi? Atau pertanyaan sebelumnya, apakah dalam membuat definisi itu ada polanya? Ya, ya. Pertanyaan mendasar begini yang kadang-kadang luput gitu ya kalau kita sedang belajar. Ini pertanyaan model filosofis ya. Jadi kita itu kalau belajar itu harus sampai pada tahu hakikatnya apa gitu loh ya. Nah, akhirnya ilmu itu jadi melekat ya, nggak hanya di permukaan setelah itu hilang diterpa angin gitu ya. Nah, itu. Coba yang masih ini pelajaran yang mungkin nggak terlalu sulit di geometri aja seperti contoh yang gampang. Siapa masih ingat definisi persegi? Nanti akan sebagai model gitu ya. Ini belajar matematik itu kalau kita susah membahas yang esensi, kita melihat modelnya dulu gitu ya. Contohnya, ilustrasinya gitu ya. Oke. Ada yang masih ingat definisi persegi? Pelajaran SD loh itu ya. Persegi itu Anda kenal di SD itu kelas 3 mungkin sudah kenal itu ya. Persegi. Nanti kalau nggak bisa suruh balik ke SD loh. Gimana persegi? Sama panjang. Belah ketupat juga bangun datar membeli senjata. Loh, apakah belah ketupat sama dengan persegi? Enggak loh. Jadi kalau definisi Anda masih bisa didebat, sehingga ada hal lain yang tertunjuk oleh definisi tidak seperti yang kita maksudkan, itu berarti definisinya kurang baik ya. Ya gitu ya. Definisi, saya masih ingat pesan dosen saya waktu saya kalau masih di S1 dulu, definisi yang bagus itu harus memenuhi JTTT. Jelas, tegas, tepat, tetap. Oh ya. Ya itu ya. Kalau memenuhi itu berarti definisi itu baik ya. Nah, jelas berarti ya apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan oleh yang menerima informasi ya. Tegas itu ya ini gitu ya, tidak lain lagi. Tepat sesuai dengan yang kita maksudkan. Tetap kapanpun ya maknanya seperti itu gitu ya. Nah itu. Berarti definisi. Ada yang mau? Oke, silakan persegi. Sama dengan yang tadi. Segi 4. Segi 4 kan ya? Sama. Iya. Sama itu bisa belah ketupat. Segi 4 yang semua sisinya sama panjang, belah ketupat ya toh? Iya. Ya, belah ketupat kan semua sisinya sama panjang. Nah, cuma bedanya di mana? Sudut. Nah, ya. Ternyata Anda belum familiar membuat definisi ya. Anda sudah pengalaman kuliah 2 semester ya. Berarti kemarin nggak diminta buat definisi. Udah ngambil definisi dari buku aja Pak. Ya. Kalau seperti itu Anda jadi menghafal, ilmu itu bukan menjadi milik Anda Mas Ian ya. Masih milik yang menulis buku itu. Tapi kalau Anda sudah bisa membuat dengan redaksi sendiri, berarti itu sudah menjadi milik Anda ilmunya gitu ya. Sewaktu-waktu ditanya kapanpun, nah tinggal mengungkapkan gitu ya. Jadi nggak perlu, saya cari bukunya dulu gitu ya. Nah gitu ya. Nah, ada yang mungkin bisa memperbaiki lagi? Segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut sama besar. Ya, itu betul tapi kepanjangan. Ya, makanya kita nanti harus bisa mendefinisikan itu dengan cara terstruktur sistematis. Nah, tadi kan Anda lihat yang sudah mempunyai sisi sama panjang itu apa? Belah ketupat. Nah, itu kita anggap sebagai barang sebelumnya. Nah, jadi nanti kita mendefinisikan persegi dengan menggunakan belah ketupat, tidak menggunakan segi 4. Loh, gitu ya caranya ya. Biar nggak terlalu banyak urean di belakangnya. Nah, ya dah. Berarti tadi kalau saya buat coba yang sisinya panjang diganti belah ketupat. Jadi persegi adalah belah ketupat yang memiliki 4 sudut yang sama. Sudut siku-siku. Nah, sama itu bahasanya siku-siku ya maksudnya ya. Tuh. Ya.
Persegi adalah belah ketupat yang sudut-sudutnya siku-siku. Simpel ya, mudah dicerna kan? Apakah itu satu-satunya definisi? Tidak. Ada yang bisa mendefinisikan dengan cara lain? Gennya gunakan persegi panjang, ya. Tuh, untuk menggantikan belah ketupat. Gimana? Iya. Ya, atau sebut aja semua sisinya sama panjang kan nggak apa-apa. Nanti kalau hanya dua itu bisa diangkat sebagai teorema kan ya. Nah, ya dalam belajar itu biasanya kalau kita membuat definisi itu syaratnya banyak, kemudian kalau bisa disederhanakan itu teorema gitu loh ya. Nah, ya gitu ya. Ya kalau cukup dua pasang ya yang bersebelahan itu sama panjang, dijamin yang dua lainnya mesti sama panjang, itu teorema nanti kan gitu ya. Ada kalau belajar geometri kan itu sistematikanya ya. Nah, atau kalau definisinya yang dua bersebelahan sama panjang, nanti yang empatnya itu teorema gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi umumnya biasanya orang itu diberi yang susah dulu, baru disimplifikasi itu jadi teorema gitu ya. Nah, karena kalau mengidentifikasi dengan definisi kan keempat-empatnya harus sama panjang. Nah, kalau dengan teorema cukup dicek dua saja yang bersebelahan ya. Nah, itu cara belajar matematik seperti itu sebenarnya ya. Nah, biasanya teorema itu menyederhanakan ya, menyederhanakan salah satunya. Nah, jadi ada dua versi ya definisi, dua-duanya benar ya. Yang pertama tadi belah ketupat yang sisi-sisinya sama panjang, sudut-sudutnya siku-siku. Yang kedua, persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Nah, Anda melihat polanya? Sekarang bukan redaksinya, polanya. Nah, persegi adalah nana yang nana. Oh, itu pola. Ya, pola itu ya patternnya nanti bisa kita isi gitu ya. Berarti sesuatu yang didefinisikan adalah nana yang nana gitu pola. Nah, kalau Anda sudah punya pola itu enak tinggal ganti gitu ya. Nah, itu pola dari definisi. Kalau Anda menggunakan itu mudah ya. Tuh. Selama ini nggak kenal itu. Pola itu. Berarti Anda baca itu nggak sadar gitu ya. Nah, pola ini yang sering disebut pola G, E, D. Pernah dengar? Pernah baca? Kenapa kok G, E, D? G-nya itu adalah genus. E-nya add, D-nya diferensia. Nah, tadi kalau kita mau mendefinisikan, kan kita cari genusnya dulu. Pinjam istilah klasifikasi pada biologi, ada genus. Nah, jadi kalau kita mau mendefinisikan persegi, kita cari genusnya, bisa belah ketupat, bisa persegi panjang. Cari genus jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti pembedanya jadi banyak ya. Tadi kalau genusnya ke segi 4, ya tuh. Nah, pembedanya jadi banyak gitu loh ya. Nah, jadi seminimal mungkin. Jadi makanya cari genus yang paling dekat. Ya, yang paling dekat dengan persegi, rupanya persegi panjang atau belah ketupat. Terus nanti mesti akan ditanya definisi persegi panjang, definisi belah ketupat gitu ya. Nah, definisi persegi panjang, ada yang ingat? Persegi panjang? Ya kan kita memberikan definisi persegi dengan persegi panjang. Kalau nggak tahu persegi panjang ya susah. Nah, persegi panjang masih ingat? Terus singkat keras tuh, nggak dihukum meskipun salah ya, nggak suruh nyanyi kok. Apa? Terus kan? Jajar genjang yang ke sudut yang sama atau semua sudutnya siku. Oke. Persegi panjang adalah jajar genjang yang sudut-sudutnya siku-siku. Betul ya? Jajar genjang itu sudah sisi yang berhadapan sudah sama panjang. Agar dia jadi persegi panjang tinggal sudutnya yang bermasalah ya. Kalau sudutnya dibuat siku-siku semuanya akan jadi. Terus tanya berikutnya, jajar genjang apa? Gitu kan? Nah, masih ingat jajar genjang? Loh. Itu ini kan pertanyaan filosofis ya, ditanya, nanya terus ah. Nah, jajar genjang, genusnya apa? Segi 4 yang ya dua pasang sisi sejajar ya.
Nanti tanya segi 4 apa? Anda bisa bayangkan kalau ini terus dikejar, ya pertanyaan itu seperti kita lari dikejar terus, lama-lama masuk gang buntu, nggak bisa lari sudah mentok, ya. Nah, itu Anda bayangkan ya, kalau Anda ditanya oleh adik kecil Anda, ya, apa? Ini apa? Ini apa? Gitu kan ya. Nah, udah selesai lama-lama jengkel, udah menyerah. Ya. Ini pertanyaan itu kalau di dalam geometri tadi nanti akan berhenti pada pertanyaan titik dan garis. Jadi kalau sudah pertanyaan itu pada titik, pada garis, udah nggak bisa diteruskan lagi. Oleh karena itu titik dan garis disebut istilah primitif atau primitive term. Nah, primitif itu artinya apa sih? Primitif itu awal. Jadi manusia primitif, manusia awal-awal, bukan maksudnya ya. Nah, awal, jadi istilah yang paling awal ya. Nah, nanti dengan istilah primitif itu kita definisikan istilah-istilah berikutnya. Atau disebut juga undefined term. Istilah yang tidak didefinisikan. Nah, ini karena tidak didefinisikan, maka menjelaskannya menggunakan deskripsi. Deskripsi itu suka-suka diceritakan aja ya, nah, diceritakan sampai yang diajak komunikasi itu paham, itu namanya deskripsi. Nggak ada polanya ya, sebanyak-banyaknya disampaikan. Seperti Anda kalau tanya, Pak Heri itu siapa sih? Anda deskripsikan aja kan, yang orangnya begini, biasanya pakai begini, seterusnya gitu ya. Nah, oh iya, sudah, nah kalau itu selesai gitu ya. Nah, itulah namanya deskripsi. Oke, baik, deskripsi. Nah, nanti banyak di matematik itu yang masuk dalam kelompok undefined term. Salah satu, dan tadi yang di geometri kan titik dan garis ya. Kalau di aljabar itu himpunan tadi ya. Himpunan itu termasuk undefined term. Nggak ada definisinya ya. Jadi yang Anda baca itu adalah deskripsi, diceritakan ya. Dia itu adalah kumpulan. Nah, sebenarnya kumpulan apa ya? Kumpulan ya himpunan ya. Kalau orang berkumpul kan berhimpun juga toh. Iya, sebenarnya itu mengatakan himpunan ya himpunan gitu loh ya. Tapi kan nggak enak dengan menggunakan kata yang sama. Himpunan adalah kumpulan objek, karena itu cukup jelaskan yang well defined. Well defined itu apa tadi? Sifatnya jelas. Kalau nggak bisa lagi, jelaskan lagi apa yang disebut dengan sifatnya jelas atau well defined itu. Kalau kita punya sembarang objek dan himpunan itu, pasti berlaku salah satu. Objek itu anggota atau bukan anggota, ini yang disebut dengan aksioma keanggotaan ya. Ya. Kalau memenuhi itu berarti well defined gitu ya. Nah, tadi mempunyai sifat yang terdefinisi dengan baik ya. Nah, itu. Contoh kalau kita mendefinisikan kumpulan hewan berkaki 4. Nah, itu ya. Well defined apa enggak ini? Nah, kalau kita punya sembarang objek, kita dengan tegas bisa nggak mengatakan dia anggota atau bukan dari kumpulan itu? Ya, bisa. Anda anggota nggak? Enggak. Kursi? Bukan. Batu? Meja? Meja kadang-kadang kita menemui kursinya sekakinya kan 4. Tapi bukan hewan, ya kan? Nah, jadi ketemu objek apapun, kita dengan tegas bisa mengatakan anggota atau bukan anggota itu well defined. Ya, berarti kalau yang seperti itu kita sebut himpunan. Tapi sekarang bandingkan dengan Anda berkumpul, Anda mengatakan ini kumpulan wanita cantik, gitu ya. Nah, himpunan atau bukan? Bukan. Kenapa? Anda masuk anggota nggak sih? Bingung toh? Mau masuk ke PD-an gitu ya. Nggak masuk itu kok sawangannya gitu ya, ngenyak diri sendiri gitu kan ya. Nah, apalagi kalau yang mengatakan orang lain, relatif ya. Kalau yang naksir ngomong cantik gitu ya. Kalau yang benci ngomong jelek kan. Nah, itu. Nah, karena itu nggak tegas gitu ya. Nah, yang seperti ini nggak bisa kita sebut himpunan gitu ya. Nah, karena lain orang mengatakan bisa beda. Nanti sekarang cantik, nanti tua nggak cantik gitu kan ya. Nah, itu seperti itu bukan himpunan gitu ya. Jadi himpunan ini termasuk undefined term. Yang penting dideskripsikan, kalau yang diajak ngomong sudah paham ya selesai ya. Nah, itu dideskripsikan. Seberapa banyak ya sebanyak-banyaknya sampai yang diajak berbicara paham gitu ya. Nah, itu. Jadi himpunan
Ini istilah awal. Nah, nanti dari himpunan ini akan kita turunkan pengertian yang lain. Nah, termasuk tadi relasi gitu ya. Nah, dari himpunan nanti akan kita turunkan istilah relasi. Kita bisa mendefinisikan relasi dari himpunan. Dari relasi kita bisa menurunkan fungsi. Dari fungsi kita bisa menurunkan operasi. Nah, sebut aja operasi biner ya, lebih cocok. Nah, ini lihat ya. Ini skema ini sebenarnya menunjukkan bahwa saya nanti akan mendefinisikan relasi dengan menggunakan himpunan, akan menggunakan relasi untuk mendefinisikan fungsi, akan menggunakan fungsi untuk mendefinisikan relasi, bisa dianggap sebagai genesnya untuk istilah berikutnya gitu ya. Jadi mendefinisikan relasi gunakan genesnya himpunan. Nah, gitu ya. Mendefinisikan fungsi genesnya relasi dan seterusnya. Nah, kita sering harus membuat sistematika begitu ya kalau belajar. Jadi kita tahu mana istilah yang lebih general, dispesifikkan. Oke. Relasi berarti berikutnya. Gunakan keywords-nya himpunan itu untuk mendefinisikan relasi. Ya. Loh ini Anda kenal istilah relasi itu mulai SMP loh. Ya. Iya. Pelajaran SMP relasi. Kalau Anda kenal relasi, waktu di SMP ingat apa? Nah, kalau ada istilah relasi, kembali back flash ke SMP dulu. Waktu saya terus ingat apa? Diagram anak panah. Terus ingat apa lagi? Domain kodomain. Ingat apa lagi? Itu direkol gitu ya. Kalau kita tuh mesti mengingat itu ya. Makanya orang kalau belajarnya itu bervariasi gitu ya, itu mengingatnya gampang ya. Kadang-kadang belajar di taman, kadang-kadang di dapur, kadang-kadang di mana itu. Oh iya, waktu itu saya bacanya di sini gitu ya. Nah itu. Oke, ada diagram anak panah, ada domain, ada kodomain. Terus ingat apa lagi? Range, terasil. Terus ingat apa lagi? Nah, sekarang saya spesifikan. Ingatkah Anda cara menyatakan relasi di SMP? Ada berapa cara? Ini ya, pertanyaan lebih spesifik. Ada berapa cara menyatakan suatu relasi pelajaran SMP itu? Oke, tadi sudah disebutkan satu, itu cara menggunakan diagram anak panah ya. Diagram itu berarti kita punya himpunan, anggotanya dimasukkan, punya himpunan anggota dimasukkan, terus dihubungkan dengan anak panah. Tuh ya, cara tuh pertama. Jadi misalnya ada himpunan A, ini ada himpunan B, dan ini 1, 2, 1, 2, 3, 4. Misalnya ini A, B, C. Misalnya ini ke sini, ini, misalnya ini ya. Nah kadang-kadang saya nggak suka panahnya, misalnya nggak apa-apa. Tapi kalau di sini dikasih panah diagram, di sini atau di ujung terserah ya. Kalau saya yang penting terkaitkan saja. Ya, anak panah itu menunjukkan bahwa arahnya itu dari kiri ke kanan itu ya sebenarnya gitu. Karena nggak boleh dibalik. Relasi itu ya, himpunan pertama disebut domain, himpunan kedua disebut dengan kodomain ya, nggak boleh dibalik. Itu cara pertama. Masih ingat cara lain? Diagram kartesius. Ada lagi satu cara lagi. Himpunan pasangan urutan. Ada lagi yang lain? Ya, 3 itu yang kenalnya di SMP. Ya, ada 3 cara ya. Diagram anak panah, pasangan berurutan. Jadi urutannya biasanya gitu ya, anak panah dulu, pasangan berurutan, baru kartesius ya. Ya, itu caranya. Ya, dulu di SMP. Masih ingat ya sekarang pelajaran SMP-nya. Nah, ini kalau diubah menjadi himpunan pasangan berurutan, nah kan kita tulis apa nih? 1A, 1C, 2B, 3 nggak ada, 4. Terus kita himpun ya. Itu himpunan pasangan berurutan. Nah, nanti kalau digambar ya yang mendatar nanti sumbu yang isinya 1, 2, 3, 4, yang vertikal ABC, terus itu dibaca titik-titik gitu ya. Nah, saya concern yang ini nanti ya. Yang ini sekarang. Pasangan berurutan. Jadi ini relasi tuh. Nah, wujudnya apa?
himpunan pasangan berurutan. Itu semuanya apa enggak yang kita tulis tuh? Enggak. Kalau semua pasangan berurutan ada berapa banyak? Untuk kasus ini? 12 ya. Yang di depan itu ada 4 pilihan, yang belakang 3 pilihan. Counting principle tuh. Di bukunya Moras dulu kan ada counting principle ya. Ada 2 macam counting principle. Yang paling basic, yaitu prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian. Kalau ini prinsip perkalian, ya toh? Kan 4 objek dipasangkan dengan 3 objek, ada berapa kemungkinan? Ada 12 ya. Nah, itu prinsip perkalian ya. 12, tapi yang kita tulis cuma 4. Nah, jadi sekarang untuk versi kedua ini, coba rumuskan pengertian relasi menurut pasangan berurutan. Nah, itu kan, itu menurut versi yang ini. Karena ini nanti lebih operasional dipakai dalam aljabar, gitu ya. Yang kedua ini. Yuk. Gunakan ini. Gunakan ini, insting ini untuk mendefinisikan relasi. Ya, kita definisikan sesuatu kan boleh dengan cara apa-apa, tapi saya ingin yang dengan versi yang itu. Ini sebagian, betul ya? Dari seluruhnya. Seluruhnya ada 12. Kalau Anda sebagian dari seluruhnya, Anda ingat apa? Dalam teori himpunan. Himpunan bagian. Jadi relasi itu memang himpunan bagian. Himpunan bagian dari apa? Loh, gitu ya cara berpikir. Nah, seluruhnya, seluruh himpunan pasangan berurutan kita sebut apa? Kalau dalam teori himpunan. Ayo, ini bukunya Moras juga ada itu. Itu adalah cross product, betul? Nah, kalau ini sebagian, berarti sebenarnya relasi dari A ke B itu adalah bagian dari A cross B. Loh, gampang toh? Betul lah. Nah, jadi relasi dari A ke B adalah himpunan bagian dari A cross B. Selesai. Ini kan kita mendefinisikan relasi dengan himpunan kan? Ya. A cross B kan himpunan juga tuh. Nah. Paham ya? Jadi kalau relasinya itu kita sebut R, karena ada relasi R gitu ya. Nah, misalnya di sini nih sering ditandai gini nih R. Nah, berarti R itu adalah subset dari A cross B. Tuh, ya. Relasinya juga himpunan ya toh. Tapi nggak harus semuanya gitu ya. Semuanya itu cross product ya. Cross product itu adalah semua pasangan berurutan ya kan. Semua. Oke, itu relasi. Nanti menyatakan dengan cara lain boleh ya. Relasi itu adalah pengaitan ya boleh. Kalau yang diagram mana-mana itu lebih cocok dengan pengaitan ya toh. Dan seterusnya. Udah versi. Oke, baik. Sekarang fungsi. Ya, diingat dulu ya. Nanti untuk relasi, penekanannya nanti, ini enggak kita diskusikan, nanti Anda saya minta untuk membaca lagi. Yang penting di sini nanti adalah sifat-sifat relasi, harus recall. Nanti dengan sifat itu akhirnya muncul ada relasi-relasi spesifik. Ya, ada relasi yang bersifat transitif, reflektif, ya, simetri, antisimetri, dan macam-macam ya. Nah, itu masih ingat ya? Di bukunya Moras ada. Nah, terutama di sini yang penekanannya nanti banyak dipakai di aljabar adalah relasi yang memenuhi 3 syarat, yaitu reflektif, simetri, transitif. Relasi apa itu namanya? Ekivalen ya. Nah, nanti dibaca kembali ya relasi ekivalen. Apa akibat dari relasi ekivalen itu? Kalau suatu himpunan, kalau relasi ekivalen karena ada sifat simetri, reflektif, berarti relasinya harus dari himpunan yang sama ya, dari A ke A, karena harus dibolak-balikan ya, harus enggak. Nah, apa akibat kalau kita punya relasi ekivalen pada suatu himpunan?
Oh, bukunya Mores juga ada itu. Akibatnya apa? Himpunan itu akan terpartisi menjadi kelas-kelas ekivalen. Tuh. Ya, itu ya. Itu bagian pokok. Ini nanti ada kaitannya dengan modulo, ya. Nah, modulo itu adalah relasi ekivalen. Nanti akan kita recall pekan depan ya. Akhirnya bilangan bulat akan terpartisi menjadi kelas-kelas ekivalen yang kita sebut nanti dengan himpunannya itu ZN itu ya. Nah, itu ya ceritanya nyambungin ya. Nah, nanti pekan depan kita diskusikan lagi itu. Ini nanti relasi silakan diperdalami lagi sampai kelas relasi ekivalen ketemu kelas ekivalen gitu ya. Ya baik. Kemudian fungsi. Coba definisikan fungsi dengan menggunakan relasi. Kadang kita kan ngomong fungsi itu adalah relasi yang khusus ya. Iya, khususnya di mana gitu kan. Berarti kan kita mencari pembedanya dengan relasi yang lain kan. Nah, boleh Anda bekerja dengan simbol, boleh dengan kata-kata terlebih dahulu boleh ya. Misalnya suatu relasi itu disebut fungsi kalau bagaimana, itu kan boleh juga gitu ya. Nah. Mau coba? Relasi yang mempunyai tepat pasangan. Yang punya pasangan itu relasinya apa unsurnya? Nah, jangan confuse ya. Relasi itu keseluruhannya. Yang mempunyai pasangan itu bukan relasinya, tapi unsur yang terlibat dalam relasi itu, gitu ya. Nah, ini karena Anda terbiasa ngomong itu sering nggak lengkap ya. Kan kadang-kadang kita ngomong, kita menulis tuh nggak jelas subjeknya apa, gitu ya, predikatnya apa. Kadang-kadang kan kita sering ngomong tanpa subjek. Tahu-tahu yang memiliki ini gitu ya. Apa yang memiliki itu ya? Katanya. Ingat dalam struktur bahasa Indonesia kalimat itu minimal bentuknya SP. Predikat saja nggak ada ya, kalimat dan predikat nggak ada, mesti ada SP ya. Minimal SP yang lengkap SPOK gitu ya. Nah, jadi disebut kalimat kalau minimal S dan P ya. Ingat. Nanti kalau Anda nulis, coba perhatikan sering tulisan Anda itu kalimat itu tanpa subjek. Banyak ya. Nah itu harus disadari ya. Nulis itu adalah suatu skill, keterampilan, jadi harus dilatih. Ngomong juga skill. Ya. Jadi kalau selama ini Anda ngomong, Anda nulis, terus orang lain masih sulit, itu berarti tulisan Anda, omongan Anda belum betul-betul sesuai dengan kaidah bahasa yang diharapkan. Ya. Nah itu. Kecuali kalau yang setiap hari ketemu, TST ya, tahu sama tahu gitu ya. Nah, dengan style gaya bahasa temannya gitu sah. Tahu yang dimaksudkan. Kadang kan tidak ngomong aja udah tahu apa yang kau mau gitu kan ya. Insting gitu ya. Nah, tahu-tahu dibawakan apa? Oh, kok tahu dengan yang saya maunya kan gitu ya. Nah, itu. Belum sampai ngomong aja tahu. Itu masalah komunikasi. Tapi kalau dengan orang yang tidak pernah komunikasi sama sekali sebelumnya, harus hati-hati cara berkomunikasi ya. Bisa-bisa melanggar ITE nanti. Undang-undang ITE. Nah. Oke, ada yang mencoba mendefinisikan fungsi dengan menggunakan relasi lagi? Tadi kurang tepat ya, Mas Yan? Ya, maksudnya tahu, betul gitu, cuma redaksinya yang mungkin belum sistematis, betul. Ayo. Fungsi adalah relasi yang setiap elemen pada domain memiliki tepat satu pasangan Di kodomennya ya. Atau bisa juga agak fleksibel cara ngomong. Relasi dari A ke B disebut fungsi. Kadang orang kayak pasangan gitu ya. Genesnya didahulukan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari A ke B jika definisi itu kalau jika itu maksudnya jika dan jika ya. Bolak-balik. Jika setiap atau masing-masing anggota A ya terdapat anggota B yang tunggal. Ya. Misalnya A kecil anggota A, masing-masing A kecil anggota A besar, terdapat B di B
B kecil, B besar, tunggal, sehingga A, B anggota relasinya. Relasi kan himpunan toh. Nah, itu cara. Atau bisa juga orang membuat definisi latar belakangnya ditulis dulu. Nah, nanti versinya pendek ceritanya ya. Misalkan dulu kan betul ya. Misalkan R adalah relasi dari A ke B. R disebut fungsi jika itu boleh relasi gitu ya. Fleksibel. Jadi kita nulis tuh nggak patok bangkrong. Kita ngerti patok bangkrong ya. Harus gitu ya. Nah, itu namanya bahasa Jawa. Nah, jadi boleh juga kita menuliskan background-nya dulu. Misalkan R relasi dari A ke B. Titik ya. Nah, R disebut fungsi dari A ke B jika untuk masing-masing A anggota A ya terdapat B anggota B tunggal sehingga ini sering dalam matematik ya eksistensi terus diberi syarat itu sehingga A, B anggota R. Nah, gitu ya. Notasi, nanti notasi untuk fungsi. Kalau ini sebut R tadi adalah sebut fungsi, notasinya ini R. Terus nanti sering tuliskan RA-nya apa gitu ya. Cara menuliskan ya. Itu notasi yang sering dipakai ya. RA-nya apa untuk setiap A. Nah, itu adalah notasi basic. Kita sering lupa menuliskan ini kalau menulis fungsi. Ininya aja ya. Karena fungsi walaupun definisinya sama di sini, kalau domain dan kodomainnya beda itu fungsi yang berbeda. Sifatnya bisa berbeda, ya. Oke. Baik, good. Dikit lagi. Nanti untuk fungsi Anda recall kembali, terutama yang banyak kita pakai nanti adalah pengertian fungsi satu-satu, injektif ya. Pada atau onto, satu-satu pada atau bijektif. Terus nanti kaitannya dengan eksistensi inverse ya. Nah, suatu fungsi itu punya inverse jika bijektif ya. Nah, itu nanti itu yang banyak kita pakai di dalam aljabar. Nanti silakan direkol ya. Oke, baik, bagian terakhir kita mengingat kembali tentang operasi biner. Nah, kalau mendengar istilah operasi, Anda ingat apa? Ingat apa tadi? Penjumlahan bilangan, ya terus perkalian dan seterusnya. Berarti sudah kebayang, ya. Kalau tanyakan definisinya, kebayang bendanya ya. Nah, ini yang sering itu kita tahu barangnya, suruh menjelaskan nggak bisa, gitu ya. Suruh mendefinisikan nggak bisa, gitu ya. Akhirnya cara mengenalkan ya orangnya dibawa, ditunjuki barangnya gitu ya. Ini loh gitu ya. Itu nggak praktis kalau zaman modern gitu ya. Apa definisinya? Gunakan istilah fungsi untuk mendefinisikan operasi biner. Sebut biner itu karena yang terlibat dua. Biner ya. Kita menambahkan dua bilangan. Hasilnya satu bilangan, makanya disebut operasi biner. Apakah ada yang tidak biner? Ada. Uner. Bukan UM ya, uner. Sebagai contoh, kalau kita akar gitu ya, dari satu bilangan hasilnya satu bilangan, kita uner ya. Tapi biasanya yang kita diskusikan dalam sistem aljabar itu adalah yang biner ya. Tambah, kali, dan seterusnya itu ya. Apa itu? Operasi biner. Oh, ini sudah sering didiskusikan, sudah sering dipakai. Nah, coba bayangkan kalau kita menambahkan dua bilangan ya, contohnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu artinya kita punya dua bilangan. Berarti punya sepasang. Sepasang bilangan dikaitkan ya, dengan satu bilangan. Berarti kan kita mengaitkan
sepasang bilangan dengan satu bilangan. Mengaitkan. Terus hasil operasi itu tunggal apa enggak? Tunggal. Loh. Pengaitan hasilnya tunggal. Berarti fungsi kan? Nah, terus fungsi yang bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau operasi itu biasanya operasi pada himpunan, ya. Jadi sekarang definisikan operasi pada himpunan A, gitu ya. Nah, nanti A-nya itu bisa diganti misalnya Z, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ya. Kalau kita mengoperasikan tadi, dari sepasang bilangan, ditambahkan hasilnya satu bilangan. Loh, pengaitan. Apa yang dikaitkan? Pasangan dengan satu. Berarti kalau kita berbicara fungsi, domainnya apa, kodomainnya apa? Nah, gitu kan? Kalau kita berbicara fungsi, mesti mempermasalahkan domain dan kodomain. Nah, tadi domainnya apa tadi? Nah, kan anggotanya pasangan, berarti domainnya cross product, loh, ya toh? Kodomainnya kan hasilnya cuma satu bilangan, berarti himpunan itu sendiri. Loh, kebayang gitu ya? Jadi operasi pada himpunan A itu sebenarnya adalah suatu fungsi dari A cross A ke A. Betul? Loh, gampang. Operasi biner pada himpunan A adalah fungsi dari A cross A ke A. Ya. Nah, contohnya pada tambah. Nah, jadi operasi tambah pada bilangan himpunan bilangan bulat sebenarnya adalah fungsi dari Z cross Z ke Z. Ya. Di sini A, B dikaitkan dengan A tambah B. Betul? Ini yang dilakukan. Tuh. Oke. Nanti yang berkaitan dengan operasi biner, Anda saya minta recall sifat-sifat operasi biner ya. Sifat-sifat itu apa? Ada yang sebut komutatif, asosiatif, terus adanya unsur identitas, eksistensi inverse, gitu ya. Nah itu nanti yang berkaitan dengan diskusi kita tentang grup nanti di situ ya. Nah, jadi nanti di grup itu kita akan berbicara suatu himpunan, diberikan operasi, memenuhi beberapa sifat, itu sistemnya. Nah itu ya. Jadi makanya di sini mutlak kita harus paham betul dengan operasi itu. Ya. Itu yang akan kita diskusikan lebih jauh. Baik, ada yang perlu disampaikan sebelum ini? Ada yang mau komen pengalaman apa satu kali pertemuan ini tadi? Ada pengalaman baru? Apa? Jangan nanggung-nanggung, sekalian gitu ya. Nah, jangan tanggung. Jadi belajar matematik itu seperti belajar filsafat ya. Pertanyaan kita harus detail mendalam ya. Jadi kalau masih ada yang belum terjawab, belum selesai tugas kita gitu ya. Ada lagi pengalaman baru menarik yang hari ini didapat? Ya paling tidak membuat definisi ya. Nah, yang selama ini nggak kebayang bagaimana cara membuat definisi. Nah, kalau menggunakan pola itu cukup mudah ya. Ya, tinggal cari kelompok terdekatnya apa, terus spesifikasinya apa, gitu ya. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Waktu kita hampir habis. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan, ya. Anda siapkan membuka kembali catatan atau buku Anda tentang teori bilangan. Nanti kita akan diskusikan hal yang esensial, ya. Yang esensial itu tentang struktur himpunan bilangan bulat dengan operasi tambah kali itu. Nah, kemudian nanti keterbagian, algoritma pembagian, bilangan prima, FPP, KPK itu ya penting ya, yang pokok yang nanti akan. Dan terakhir yang nanti itu tadi ZN, karena itu sudah ada kaitannya dengan relasi ekivalen ya. ZN itu akibat dari relasi ekivalen modulo N. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Didiskon 3 menit cuma. Setelah kita ketemu lagi pekan depan. Tetap semangat ya. Masa baru sekali loyo gitu ya. Semangat, jalan Anda masih panjang, masih 15 pekan lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.